Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak ya, yang kami hormati Bapak Pengurus Takmir Masjid Suro Digoro, An-Nur Suro Digoro, yang kami hormati Bapak Kasepuhan, Bapak RW, RT, beserta jajaran pemerintahan di Kampung Sole ini, dan tentunya segenap bapak-bapak insya Allah di calon penghuni surga semua mudah-mudahan. Bersyukur kepada Allah dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita hingga sore hari ini kita dapat bermuajahah, bisa melaksanakan silaturahim sekaligus melaksanakan agenda dari pengurus masjid, yaitu buka bersama yang diawali dengan tadi kalamilai, kemudian ada tausiahnya. Selanjutnya sholawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada pemimpin umat sedunia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak sholawat kepada beliau kelak di padang mahsyar, di sebuah padang yang begitu luas, di sebuah kehidupan yang tidak ada lagi pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak berguna lagi harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan pada momentum itu, ketika waktu itu datang, kita diakui dan diperkenankan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan pertolongan dan syafaatul uzma darinya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf karena saya baru 1 bulan, jadi tetap saya menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun saya ingin sekali bicara seperti Bapak MC tadi, kalau bahasa Jawa pasaran, Ponorogoan itu saya ngerti. Tapi sudah kalau masuk promo Inggil tuh saya ampun belum mengerti gitu ya. Karena dulu saya lama di Jawa Timur, di Ponorogo itu ya disebut bahasa Jawanya katanya agak kasar gitu ya. Tidak seperti Jogja atau Solo. Jadi ketika saya mendengar bahasa Jawa yang di Jogja ini agak belum familiar gitu bahasa-bahasanya, tapi mudah-mudahan ke depan saya bisa memahami dan bisa berinteraksi dengan bahasa Jawa, karena bahasa Jawa ini bahasa salah satu yang tertua di dunia ya, bahkan ya salah satu kekayaan negara kita Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, karena biasanya ada ibunya ya, sering ada ibunya, tapi ini khusus Bapak-bapak ya, jadi antara kita semua nih Pak. Karena kata orang bijak, lelaki sejati itu tidak pernah bercerita. Tapi lain ya, untuk pengajian kita harus bercerita. Kita dari hati ke hati sebagai seorang bapak, seorang pemimpin rumah tangga. Kelak kita ini mestinya sama Bapak sekalian. Kita ini paling tidak, meskipun bukan pejabat, meskipun bukan seorang RW, RT ataupun di pemerintahan, tapi paling tidak kita ini pemimpin dari keluarga kita. Yang kelak istri, anak-anak kitalah yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka kita nanti yang akan ditanya tentang anak dan istri kita. Jadi kita santai saja, ngobrol-ngobrol saja Bapak-bapak sekalian ya. Karena melihat waktu yang ada, tadi saya berniat setiap di rumah akan menyampaikan kajian hadis. Karena memang saya khususnya spesialis di bidang hadis. Tapi kita nanti lihat kondisi saja ya. Kalau misalkan waktu keburu maghrib, nah kita takjil, nanti insya Allah kita sambung di kemudian hari jika memang ada waktu yang umur kembali ya. Saya ingin bercerita karena memang ini hal-hal yang sederhana mungkin, tapi insya Allah sangat bernilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan sangat berguna buat kita semua. Saya akan mengawali dengan kisah riwayat ya. Dulu di tahun ke-7 atau disebut dengan tahun Khaybar.
Jadi zaman dulu itu karena belum ada kalender. Jadi kalender Hijriah itu setelah zaman Umar bin Khattab, sebelum itu tidak ada. Jadi dulu penanggalan atau penyebutan tahun dikembalikan kepada kejadian besar di zaman itu atau di tahun itu. Contoh misalkan tahun gajah, berarti di tahun tersebut ada kejadian penyerangan pasukan gajah. Amul Huzni, tahun kesedihan, berarti kapan itu? Ketika Rasul ditinggal wafat oleh paman dan istrinya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Amu Khaybar, tahun Khaybar pun seperti itu. Berarti di tahun tersebut ada kejadian besar yaitu perang Khaybar. Itu kalau dikali hijriahkan tahun ke-7 Hijriah, kurang lebih beberapa tahun sebelum Rasul wafat. Di tahun ke-7 Hijriah ini datanglah seorang pemuda usia 33 tahunan dari sebuah kampung di Sokhor di Yaman, ya, Yaman Son'ani. Datang seorang pemuda ke kota Madinah berniat ingin berjumpa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin mengistidharkan keislamannya. Jadi beliau ini sudah masuk Islam, tapi ingin disaksikan langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka beliau jauh-jauh datang dari kota Yaman ke kota Madinah. Nama beliau adalah Abdul Naham. Apa arti Abdul? Abdul hamba. Naham itu salah satu nama julukan patung di zaman itu. Jadi sebelum Nabi Rasulullah SAW itu memfatwa Makkah, membuka kota Makkah, zaman dulu Ka'bah Al-Masyrifah ini, Ka'bah yang sekarang kita berkiblat ke sana, itu dikelilingi, dipenuhi oleh patung-patung sesembahan orang kafir Quraisy. Dari patung terbesar yang bernama Lata, ada Uzza, ada Jibti, ada Tawud, ada Naham, ada Ausan, ada Wahan. Itu nama patung-patung. Nah, orang ini dahulu kalanya menyembah patung, maka nama beliau adalah Abdul Naham atau Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Ketika berjumpa Rasul, kemudian mengumumkan keislamannya, bersyahadat di hadapan Rasul, lalu Rasul tidak hanya merubah akidahnya, tidak hanya merubah akhlaknya, tapi Rasul pun merubah namanya. Yang awalnya Abdul Naham atau Abdul Ka'bah diganti menjadi Abdul Rahman, hamba zat yang maha pengasih. Jadi dari situ kita paham tidak boleh mensandarkan kata hamba kepada selain Allah. Nggak boleh. Abdul Soleh nggak boleh. Berarti hambanya masyarakat bersoleh. Tapi Abdul Rahman, Abdullah, Abdul Rahim, Abdul Basit, Abdul apa lagi? Abdul Somad dan sebagainya. Jadi semenjak masuk Islam ini, nama beliau berganti Abdul Rahman. Dan beliau ini baru sekalian, semenjak datang ke kota Madinah, beliau menyibukkan diri mendampingi kemanapun Rasul pergi. Ini syarat belajar ilmu, namanya mulazamah, sahabatul ustad, mendampingi guru, termasuk yang dipraktekkan oleh Abdul Rahman ini. Kemanapun Rasul pergi, beliau ikut. Kalau kaum muhajirin ketika itu sibuk dengan berdagang, berbisnis. Kaum Ansor sibuk dengan pertanian, dengan ladangnya, dengan kurmanya. Tapi Abdul Rahman sibuk kemanapun Rasul pergi, beliau ikut. Hingga suatu hari dalam sebuah masjid Rasul berkata, Rasul bersabda, "Man yabsut ridaahu hatta aqdiya maqalati falan yansa ma sami'ahu minni abadan," kata Rasulullah. Siapa yang berkenan, yang mau membentangkan imamahnya, sorbannya di hadapanku, kata Rasulullah, setelah sampai aku menyampaikan hadisku, maka orang tersebut tidak akan pernah lupa yang didengar dariku selamanya. Maka Abdul Rahman dengan keseriusannya, kesungguhannya, beliau langsung bentangkan imamahnya. Rasul menyampaikan hadisnya, ketika selesai digulung kembali oleh beliau, digunakan kembali, dan pengakuan beliau Abdul Rahman dalam biografinya,
manasitu masabit min Rasulillah. Sejak saat itu aku tidak pernah lupa apa yang didengar dari Rasulullah SAW selamanya. Bayangkan. Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya. Yang doa siapa? Rasulullah, manusia terbaik. Bayangkan. Siapa yang tidak percaya? Maka walaupun Abdurrahman bersama Rasul kurang lebih hanya 3 tahun, tapi riwayat hadis yang diambil dari beliau itu paling banyak dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Bahkan di atas Sayyidah Aisyah, di atas Anas bin Malik, di atas Abdullah bin Umar, di atas Thalhah bin Ubaidillah. Total hadis yang diambil dari sahabat Abdurrahman itu 5.374 hadis yang tertera, tercatat, tertulis dalam kitab Bukhari dan Muslim. Sebanyak itu, bayangkan. Yang kedua, Sayyidah Aisyah hanya 2.000-an, tapi Abdurrahman yang hanya 3 tahun bersama Rasul mampu menyampaikan kurang lebih 5.000, kurang lebih tepatnya 5.374 hadis. Bayangkan. Diambil dari beliau sekitar 800-an sahabat dan tabi'in. Jadi murid beliau yang mengambil hadis dari Abdurrahman kurang lebih 800-an orang. Bayangkan. Karena janji Rasulullah, la faladiyansa ma sami'u minni abadan. Dia tidak akan pernah lupa yang didengar dariku selamanya. Dan tahukah Bapak Ibu siapa nama orang? Nama terkenal beliau ini? Abdurrahman ini, bapak sekalian, itu punya kebiasaan, punya kesukaan, punya hobi membawa kucing, memelihara kucing. Nama terkenal beliau adalah Abu Hurairah. Mungkin Bapak Ibu lebih familiar dengan nama Abu Hurairah, ya. Karena suatu hari, kenapa disebut Abu Hurairah? Suatu hari Abdurrahman ini membawa anak kucing, Pak. Jadi kalau kucing rumahan namanya kitoh dalam bahasa Arab atau kitun. Tapi kucing liar yang di jalanan itu namanya hurroh atau hirroh. Nah, anak kucing disebut dengan Hurairah. Dibawa si anak kucing itu dalam jubahnya kemanapun Abdurrahman pergi. Saat itu berjumpa Rasul melihat apa di balik jubahmu, ditunjukkan anak kucing ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, anta abahir, engkau bapaknya kucing. Maka sejak saat itu nama terkenalnya beliau, nama julukan beliau adalah Abu Hurairah. Padahal nama aslinya adalah Abdurrahman. Jadi orang Arab, bapak sekalian, itu unik. Ketika berkenalan, ketika menulis sebuah buku, itu namanya sudah lengkap. Contoh, tadi sahabat Abdurrahman, nama lengkap beliau adalah Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani. Kita akan tahu nama panggilnya siapa? Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman. Nama ayahnya Sakhar. Aslinya dari Daus, Yaman. Contoh lagi, namanya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Masri. Kira-kira siapakah dia? Imam Asy-Syafi'i yang kita ikuti fikihnya hingga hari ini, itu Imam Syafi'i. Nama beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Masri. Muhammad nama aslinya, Abu Abdillah julukannya. Mungkin kalau di Indonesia atau di Jawa, bapaknya si Anu gitu. Pernah mendengar ya? Bapaknya siapa gitu. Ketika kita punya anak nih, anak pertama, biasanya orang untuk menghormati nama kita tidak mengambil nama kita kan? Tapi misalkan bapak punya nama anak Abdullah, bapaknya Abdullah kan gitu ya. Nah, itu berasal dari Arab. Jadi Abu Abdillah, seorang Muhammad ini, Imam Syafi'i punya anak namanya Abdullah, maka dipanggil Abu Abdullah atau Abu Abdillah. Nama asli beliau Muhammad, bapaknya bernama Idris. Julukannya terkenal namanya Asy-Syafi'i. Al-Masri adalah kota asalnya atau tempat beliau meninggal, yaitu Mesir. Nah, coba ada nggak kira-kira bapak yang ingin saya buatkan nama Arabnya? Coba, ada yang mau nggak nih? Ini biar kita tahu nama Arab kita seperti apa nih. Ada yang berkenan? Coba, bapak mau? Bapak punya nama anak siapa pertama? Hana perempuan ya.
Berarti nama beliau kunyahnya adalah Abu Hana. Nama aslinya Eri. Bapaknya Eri bin Hasiman. Abu Hana Eri bin Hasiman. Nama di kampung Besore apa Pak yang terkenal? Julukannya apa? Ada nama julukannya? Tidak ada. Ya? Pak Toto. Nah, berarti gini. Abu Hana Eri bin Hasiman Al Toto. Kata itu panggilannya. Asal dari Jakarta Pak ya. Al Yogyakarta Al Jawi. Nah itu nama beliau. Jadi kalau kenalan sama orang Arab, nama beliau manis muka. Ana Abu Hana Eri bin Sarman bin Hasiman El Toto Al Yogyakarta Al Jawi. Jadi orang Arab sudah kenal dengan beliau. Anaknya siapa, bapaknya siapa, julukan di kampungnya siapa, berasal dari mana. Jadi nggak pernah, kamu dari mana, nggak perlu lagi. Karena sudah tahu dari Jogja, di Jakarta. Nah kembali ke materi. Nah Abu Abdurrahman ini ataupun Abu Abdurrahman Abu Hurairah ini meriwayatkan banyak hadis. Salah satunya hadis yang akan kita sampaikan pada sore hari ini. Meskipun mungkin waktunya mepet, sesampainya saja lah ya. Tapi insya Allah ini sangat berguna buat kita semua. Beliau meninggal tahun 78 Hijriah di usia meninggal tahun 59 Hijriah di usia 76 tahun, 73 tahun. Sangat-sangat lumayan senior beliau. Nah, apa hadisnya? Hadis ini termaktub dalam Sahih Muslim. Ini kalau ditanya kitab apa, buku apa yang paling valid, paling kredibel, paling suci setelah Al-Quran? Jawabannya kitab hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi kalau Bapak menemukan sebuah hadis di bawahnya ada tulisan muttafaqun alaih, tidak perlu ragu lagi karena itu mufakat antara Bukhari Muslim tentang hadis itu. Ya betul, dua syekh itu. Kemudian RA atau hadis riwayat HR Muslim atau HR Bukhari atau HR Bukhari Muslim, dipastikan hadis tersebut sahih. Nah, hadis ini pun terdapat dalam Sahih Muslim. Apa bunyi hadisnya? Qala Rasulullah SAW, ala adullukum ala amalin ma yanqullahu bil khotoya wa yarfa' bihi darajat. Jadi suatu hari Rasul sedang bersama para sahabat berkumpul seperti ini. Kemudian Rasul bersabda, maukah kalian aku tunjukkan kepada sebuah amal kebaikan, amal ibadah yang dapat menghapus dosa di masa lalu dan mengangkat derajat di masa yang akan datang. Kira-kira nih bapak-bapak besar ini, kalau Rasul tawarkan seperti itu, mau nggak kira-kira mendengarnya? Mau ya? Siapa kita yang tidak punya dosa di masa lalu? Pasti semuanya pernah melakukan dosa. Namanya manusia ya. Saya, siapapun pasti pernah melakukan dosa. Maka amal ini, amalnya tidak besar, amalnya tidak berat, tapi fadilah dari amal ini dapat menghapus dosa di masa lalu, mengangkat derajat di masa yang akan datang. Bapak bayangkan orang-orang kafir Quraisy dahulu kalanya, kejahatan apa yang belum pernah mereka lakukan coba? Kemaksiatan apa yang belum pernah mereka lakukan? Saya yakin, hakul yakin, di desa Besore belum pernah ada seorang bapak mengubur anaknya hidup-hidup. Ada nggak? Tidak ada kan? Saya yakin di desa Besore tidak ada seorang bapak yang membunuh tetangganya dengan pedang. Ada nggak? Tidak ada. Saya yakin tidak akan pernah ada atau tidak ada di Besore ini yang percaya dengan guru, percaya dengan ramalan dan sebagainya. Tapi orang-orang Arab Quraisy dahulu kala sebelum Islam, dosa apapun pernah mereka lakukan. Sekelas Umar bin Khattab, bayangkan, siapa yang tidak kenal dengan kegagahan, kekuatan Umar bin Khattab coba? Seorang pejuang, seorang sahabat besar, seorang pasukan perang, seorang khalifah. Dahulu kala pernah berbuat dosa besar. Maka Umar bin Khattab kadang menangis, kadang tertawa di saat bersamaan. Sahabatnya bertanya, wahai Khalifah, wahai Umar bin Khattab, kenapa anda ini kadang tertawa, kadang menangis di waktu bersamaan? Lalu Umar mengingat di masa dulu ketika masih jahiliyah. Aku menangis karena di masa jahiliyah dulu,
Aku menyesali segala dosaku, salah satunya adalah aku pernah mengubur anak gadisku hidup-hidup. Bayangkan sekelas Umar bin Khattab. Maka Umar menangis menyesali dosanya. Dan kenapa aku tertawa? Karena dulu di masa jahiliyah aku pernah membuat patung Tuhanku dari roti. Tapi ketika musim paceklik aku kelaparan, itu Tuhan aku makan. Jadi Tuhan jadi makan, dipotek satu-satu tangannya dulu, hidungnya, telinganya gitu. Maka aku tertawa mengingat kebodohan saat itu. Maka Umar bin Khattab pun pernah berbuat dosa zaman dulu. Apalagi sahabat-sahabat lain. Perjudian itu hobi mereka. Saling bunuh itu hobi mereka. Ada seumur hidup mereka habis waktunya, habis umurnya untuk berperang juga. Untuk menggasak kekayaan orang, untuk mencuri, untuk membegal. Zina itu kebiasaan mereka. Mabuk-mabukan, minuman arak itu hobi mereka. Maka ketika ayat pengharaman khamar itu turun, Bapak sekalian, itu paling kota Madinah, paling kota Mekah penuh dengan cuka, dengan khamar dari dari anggur, dari kismis. Karena mereka hobi untuk minum alkohol ataupun arak. Percaya dengan ramalan, menyembah patung musyrik, membunuh anak perempuan. Bayangkan, tidak ada kemaksiatan yang belum pernah mereka lakukan. Sehingga ketika mereka masuk Islam dan Rasul tawarkan, mau gak kalian aku tunjukkan satu amalan yang dapat menghapus dosa kalian di masa lalu, mengangkat derajat kalian di masa yang akan datang. Tentu ini ibarat seorang musafir kehausan di padang pasir yang ditawarkan segelas air yang sangat jernih dan dingin. Kira-kira mau gak mereka itu? Sangat mau. Saya pun itu mendengarkan itu termotivasi. Saya banyak dosa. Saya di mata Allah mungkin masih sangat rendah. Maka ketika mendengar membaca hadis ini, wah saya harus mengamalkan amalan ini. Saya punya dosa, saya ingin hapus dosa saya di masa lalu. Saya ingin diangkat derajat di masa yang akan datang. Lalu apa sabda Rasulullah? Lalu apa jawaban masyarakat Arab ketika sahabat-sahabat Rasulullah? Bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Apa yang pertama Rasulullah? Isbabul wudu ala makari, menyempurnakan wudu di saat-saat tidak menyenangkan. Nah, ini saya mengambil hadis yang basic yang kecil-kecil saja amalannya. Kenapa? Agar mudah kita laksanakan. Coba saya tanya, berwudu perlu duit nggak Bapak keluar? Enggak, coba. Apalagi di Indonesia, berwudu harus membutuhkan tenaga besar ya. Enggak. Butuh waktu yang lama nggak, bertahun-tahun untuk butuh? Enggak. Simple, sederhana. Menyempurnakan wudhu di saat-saat tidak menyenangkan. Kapan saat tidak menyenangkan? Di zaman itu adalah ketika musim dingin, Bapak Ibu sekalian. Ketika musim dingin, saya pernah merasakan betapa pahitnya musim dingin di Mesir. Itu Bapak sekalian, kalau kita musim dingin, bibir kita ini harus menggunakan luna seperti lipstik ibu-ibu ya, tapi ini luna untuk pelembab. Karena kalau tidak pecah lidah kita itu. Kulit kita harus pakai pelembab Vaseline yang sangat kuat itu. Kenapa? Kalau tidak bertartak kulit kita itu, berdarah keluar darah. Saking dinginnya, kami biasa menggunakan 4 helai baju lengkap, kaos lagi, kemeja, jaket lagi. Jadi kita jalan udah kayak robot. Saking dinginnya, musim dingin. Maka ketika datang musim dingin, berwudu jadi tidak sempurna. Karena kita memegang dingin, Bapak bayangkan wudu menggunakan air es dari freezer kulkas kita. Coba bayangkan, gimana dinginnya itu? Lebih dingin daripada itu. Maka wudu jadi tidak sempurna asal aja. Saya punya kawan orang Madagaskar dari Afrika. Dia kalau berwudu Bapak, Ibu, Bapak sekalian, diambil satu gayung ini untuk berwudu. Ambil. Jadi beda dengan fikih Syafi'i, tapi itu dibolehkan dalam fikih yang lain. Tapi Imam Syafi'i harus ada air 2 kulah atau lebih ya. Kalau Bapak berwudu menggunakan gayung untuk Imam fikih Syafi'i itu tidak sah, karena kurang dari 2 kulah, kecuali airnya tidak dikobok ya. Ambil dari misalkan bejana air yang sudah lebih dari 2 kulah,
ambil segayung, lalu kita berwudu, airnya tidak dikogok, maka itu sah dalam fikih syariah. Tapi fikih-fikih yang lain membolehkan Bapak ambil satu gayung ini cukup untuk berwudu. Termasuk di Afrika itu menggunakan fikih Hanafi dan sebagainya. Nah, ketika musim dingin tiba, wudu menjadi tidak sempurna dikarenakan dingin yang amat sangat. Terus bagaimana ketika di Indonesia? Kita tidak ada musim dingin. Maka ulama mengatakan disesuaikan dengan kondisi yang tidak menyenangkan dengan domisili kita masing-masing. Kira-kira Bapak wudu buru-buru ketika kapan? Wudu kita nih masal ketika kapan? Ketika bangun tidur atau ketika kondangan sudah menggunakan batik ganteng gitu kan, pakai sepatu, pakai celana yang sudah nyetel. Ketika azan karena takut baju menjadi lusuh ataupun takut celana menjadi basah, jadi wudunya mungkin buru-buru atau masal sehingga wudu kita tidak sempurna. Padahal menyempurnakan wudu di saat tidak menyenangkan itu bagian dari pahala yang akan Allah berikan kepada kita, menghapus dosa di masa lalu, mengangkat derajat di masa yang akan datang. Di Indonesia kita bersyukur Bapak sekalian, air begitu mudah. Di Saudi, di Mesir, harga 1 liter air, 1 botol aqua itu kadang lebih mahal dibandingkan 1 liter bensin RON 95. Nanti kita kebalikan ya, air nggak ada harganya, murah sekali. Saya tinggal datang ke Bapak Eri, Pak saya haus minta air, dikasih gratis Mas. Ya kan, air begitu mudahnya. Tapi di Saudi Bapak sekalian, zaman dulu orang yang paling kaya adalah orang yang punya sumur. Ya. Hingga hari ini Bapak cek kalau di Saudi, saya 2023 terakhir ke Saudi, harga 1 liter bensin RON 95 itu lebih murah dibandingkan 1 botol aqua atau mineral yang 300 ml itu. Karena air sangat langka di sana. Ada hanya zam-zam saja dan air yang disublim dari air laut. Sehingga kalau diminum rasanya tidak akan sesegar rasa air tanah desa Besolis itu. Coba bayangkan. Saya bawa orang Arab di Indonesia, saya ajak ke kampung minum air dari sumur. Dia nggak mau dimasak, langsung diminum air surga katanya. Saya belum pernah merasakan air sesegar air di negara kamu. Coba Bapak minum air di rumah-rumah orang Saudi dingin, itu hantar rasanya. Tahu nggak hantar? Kayak gimana gitu ya? Kayak air yang dekat laut gitu Pak. Coba mandi di sebuah kampung dekat dengan laut, mandi gitu. Rasanya kayak nggak segar gitu, karena airnya itu kayak bercampur dengan garam. Nah itu yang diminum karena air di rumah mereka menggunakan air yang dirubah dari air laut menjadi air minum. Maka rasanya tidak akan seenak sesegar di negara kita, apalagi di Sulawesi ini. Maka kita bersyukur Allah berikan kemudahan kita bisa berwudu kapan saja. Mahajid berarti bayangkan di Indonesia semuanya menyediakan tempat berwudu gratis itu. Ya kan, toilet ada gratis, kemudian wudu ada. Maka ketika kita tidak mampu menyempurnakan wudu itu sangat-sangat disayangkan sekali. Kenapa wudu begitu berguna, begitu berfadilah, begitu luar biasa? Karena kita tidak akan diterima sholat kita kecuali dengan berwudu. Tidak pernah kita akan sah sholat kita kalau tanpa wudu. Dan dalam berwudu ternyata mengandung berbagai kebaikan. Mungkin kita selama ini hanya yang mengikuti saja apa kata orang tua kita, apa kata guru ngaji kita, ya udah wudu saja. Padahal dalam wudu itu mengandung berbagai banyak kebaikan. Maka wudu diartikan dalam bahasa adalah al-hasan, kebaikan, dengan an-nadhafah, kebersihan. Kenapa disebut al-hasan? Karena di dalam wudu terkandung banyak kebaikan-kebaikan. Kenapa dikatakan nazofah, kebersihan? Karena dengan berwudu ada kebersihan di situ. Dan tidak hanya kebersihan fisik, tapi kebersihan batin dan dosa-dosa kita. Coba perhatikan, kalau ayat tentang sholat itu ayatnya umum saja. Waqimus sholat, dan dirikanlah sholat. Ada nggak ayat Quran membahas rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, tahiyatnya, ada nggak? Nggak ada. Paling warka'u ma'ar-rahimin wasjudu ma'as-sajidin, tidak detail. Tapi ayat tentang berwudu itu detail dikatakan, dijelaskan dalam Al-Quran, Al-Maidah ayat 6.
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn. Itu ada ayatnya. Basuhlah wajahmu ketika kamu ingin sholat, dan kedua tanganmu ilal marafiq sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum, usaplah sebagian kepala kalian, wamsilu wa arjulakum ilal ka'bayn, dan kaki kalian sampai ke mata kaki. Ustaz, kok cuma segitu? Nggak ada kumur-kumur, nggak ada telinga. Itu yang rukun wudunya, itu yang wajib wudunya. Jadi kalau bapak wudu hanya itu yang dibasuh, itu sudah sah sejatinya. Tapi kita mengambil manfaat dari keutamaannya. Dari mana kita tahu? Dari hadis Nabi Muhammad SAW. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Wahai Muhammad, kami turunkan Al-Quran kepadamu untuk kamu jelaskan kepada manusia. Jadi Quran sebagai sandaran utama, pedoman utama, hadis bagi dari Muhammad SAW yang menjelaskan detailnya. Itu terdapat dalam hadis Utsman bin Affan. Suatu hari Utsman ditanya, wahai Utsman, bagaimana sifat Rasul berwudu? Lalu Utsman minta diambilkan satu bejana air. Bejana itu kalau sekarang ember mungkin ya, satu ember air. Kemudian Umar berwudu. Apa yang pertama dilakukan? Pertama adalah membasuh tangan dan menyela-nyela jari-jarinya. Ya, tentu diawali dengan Bismillah dan niat tentu ya. Setelah itu wastang syako fataman batu wastang syako, berkumur dan masukkan air ke dalam hidung. Ini kita praktekkan dari sekolah. Praktekkan ya. Dan lebih afdalnya lagi ketika kita memasukkan, ini 3 kali ya. Kalau guru saya mengajarkan berkumur ada beberapa cara. Boleh dengan 2 tangan seperti ini. Kalau saya mengikuti yang 1 tangan, kumur keluarkan sebelah kiri. Tangan kanan keluarkan, tangan kanan keluarkan. Termasuk istinsyaq. Ambil tangan kanan, hirup. Nah, keluarkan tangan kiri. Itu sakdot Pak, sampai sakit itu. Itu kata guru saya dulu, insya Allah kamu akan terbebas. Ini fadilahnya, bukan berarti dengan begitu akan seperti itu ya. Ini salah satu keutamaannya. Insya Allah terhindar dari migrain dan sakit kepala. Alhamdulillah saya sangat jarang merasakan itu. Ya sakit pernah tapi jarang. Mungkin salah satu faktor itu karena dengan kita menyedot air ke dalam hidung itu bisa membersihkan mungkin kotoran ataupun rongga pernapasan gitu. Tapi kan kalau tidak biasa pusing, pernah kan Pak ya? Kamu pusing gitu. Tapi kalau sudah biasa enak nanti itu. Setelah itu baru wajah, tangan, kepala, telinga, kaki dan berdoa. Apa kata Utsman? Man tawaddoa bi wudu'i hadza, siapa yang berwudu semisal wuduku ini, ghufira ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa di masa lalu. Banyak. Baru berwudunya saja dosa kita sudah Allah ampuni. Kenapa seperti itu? Dalam 2 hadis sahih dikatakan juga, riwayat Muslim dan riwayat Nasa'i dikatakan, man tawaddoa akhrajat khotoyahu. Jadi jika kita seorang muslim berwudu, mengusap tangan, membasuh wajah, akhrajat minhu khotoyahu, keluar dari anggota badan yang basuh dosa-dosanya. Maka ketika berwudu membasuh wajah, buka mata kita, jangan tutup. Buka mata kita, basuhlah itu. Maka turun lumpur, keluar dosa mata kita, dosa wajah kita. Ketika kita membasuh tangan, luntur dosa tangan, dosa tangan kita, telinga, rambut semuanya. Akhrajat min khotoyahu, akan keluar, bayangkan, darinya dosa-dosa anggota badan tersebut. Itu salah satu keutamaannya. Kemudian ada hadis yang Nabi mengatakan, idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Orang yang sedang marah, sedang puncak emosinya, berwudulah. Coba. Berarti wudu itu menjadi wasilah menurunkan amarah. Coba, apa kaitannya marah dengan wudu? Marah kan di hati, wudu kan di luar. Gitu. Ternyata dengan kita berwudu, hakikatnya tidak hanya membersihkan anggota wajah dari mulai wajah, tangan sebagainya, tapi juga melunturkan dosa kita. Orang yang dosanya luntur secara psikis akan merasa dekat dengan Allah. Orang dekat Allah akan jauh dari syaitan. Sedangkan marah emosi itu percikan api neraka yang dibangkitkan oleh syaitan. Orang yang senantiasa berwudu, wudunya sempurna, insya Allah tidak akan temperamen. Orangnya akan tenang, akan santai, akan mudah tersenyum.
Itu gambaran orang yang melazimkan wudhu. Maka mulai hari ini kita coba, kita sempurnakan. Apa yang disempurnakan pertama? Anggota badan kita. Jangan cuma gitu ya. Ada anggota dari ujung tubuh rambut sampai ke dekat telinga sih, sampai ke pangkal bawah. Sempurnakan. Kemudian sempurnakan perkaliannya, hitungannya. Kalau sekarang masih setiap sekali, maka besok kita gunakan 3 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tangan juga dan tangan juga. Setelah itu kita berdoa kepada Allah. Maka mudah-mudahan dan dijauh Rasulullah, akhrajat min khotoya, akan keluar dosa-dosa dari anggota wudhunya. Dan satu lagi nanti kata Rasulullah, pada hari kiamat, Bapak Ibu sekalian, itu kita akan dipanggil, akan nampak ciri dari umat Nabi Muhammad itu dari bekas wudhunya. Inna ummati, kata Rasulullah, sesungguhnya umatku nanti yud'auna, akan dipanggil bulan muhajjalina min asar wudhu, dari cahaya yang ditimbulkan bekas dari anggota wudhu yang kita basuh selama kita di dunia. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang bisa melebihkan, fal yutil, lebihkan. Maksud dilebihkan ini bukan berarti Ustaz, kalau gitu saya cuci kaki sampai ke paha aja gitu, enggak juga gitu ya. Jadi lebihkan sedikit. Jadi kalau siku di sini sesenti mungkin atau setengah senti di atasnya. Kalau mata kaki di sini mungkin lebihkan beberapa senti atau 1 senti di atas mata kaki, sehingga mudah-mudahan kita pun akan dikenal nanti pada hari kiamat dengan cahaya yang muncul daripada anggota badan kita. Ini yang pertama. Yang berapa Pak? Kita tajam. Masih berapa menit? 8 menit. Kita lanjut aja berarti. Ya. Oke. Ini yang pertama, menyempurnakan wudhu di saat-saat sulit. Dan ini bagi sekalian sudah dibuktikan secara sains. Ada seorang doktor di Universitas Aisyah namanya Dr. Majidah Amir, pernah meneliti efek daripada membasuh atau efek dari berwudu. Ternyata salah satu cara paling efektif ketika kita sedang gundah, sedang galau, sedang resah itu dengan berwudu. Itu dibuktikan secara ilmiah. Maka bagaimana jika seorang muslim berwudu? Jika seorang muslim hanya jika seorang non-muslim hanya membasuh wajahnya saja, mungkin segar secara fisiknya dapat, tapi kebersihan batin dan luntur dan dosa dia tidak dapatkan. Gitu ya, boleh bagian. Jadi kalau kita bicara logika, umat Nabi Muhammad diutus di mana? Diutus di mana? Di Mekah. Hijrah ke Madinah. Kota Makkah dan Madinah itu sumber airnya banyak atau tidak? Tidak kan? Sangat langka. Beda dengan Mesir. Mesir punya sungai Nil, banyak airnya, tapi kota Makkah Madinah tidak ada air. Tapi kenapa mayoritas ibadah kita diawali dengan bersuci dulu? Coba, kenapa seperti itu? Ini membantah terhadap tanggapan, terhadap klaim sepihak dari orang-orang yang benci dengan Islam, bahwa Islam itu dibentuk oleh Muhammad SAW. Ini terbantahkan dengan fakta di lapangan. Jika Rasul diutus di Sungai Nil, di Mesir, kemudian ada ibadah-ibadah agama yang diawali dengan bersuci menggunakan air, itu wajar. Tapi Rasulullah diutus di negara, di kawasan yang sulit air. Tapi kenapa beribadah selalu dimulai dengan mensucikan diri dengan air yang wajibnya saja 5 kali sehari, belum yang sunnahnya? Sholat sunnah duha, wudu dulu, tahajud, wudu dulu, tasbih, wudu dulu, istikharah, wudu dulu, sholat hajat, wudu dulu. Maka ini jawaban menjawab bahwa agama ini memang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan buatan manusia. Karena kalau buatan manusia ya udah bikin aja ibadah yang nggak perlu wudhu, tayamum aja langsung, karena banyak debu di atap bukan air. Ya. Jadi ini yang pertama. Ini yang pertama, kita sempurnakan wudhu kita minimal ketika mau sholat. Lebih afdal lagi jika ada yang bisa menjaga wudhu, mendawamkan wudhu. Saya sangat terinspirasi dengan nasihat guru saya dulu ketika di Mesir.
Saya pernah mengikuti Pak, saya pernah mengikuti guru saya, Syekh Fakhr Al-Quran, guru besar, yang setiap hari saya perhatikan, kita naik bis namanya 80 coret. Ada bis angkutan kota, mungkin di sini apa ya? Bis ya. Nah, bis angkutan kota itu namanya 80 coret karena di Mesir itu nama bis tidak pakai jurusan. Kalau di kita kan Bandung Jakarta, Yogyakarta Bandung. Kalau di sana enggak, dia pakai angka 80 coret, 24, 23, 89. Jadi kita mengenal jurusan dari angkanya. Ada bis 80 coret, itu bis yang sangat terkenal di kalangan mahasiswa karena itu bis yang kita gunakan menuju kampus kita. Sekali naik sampai, dan harga yang paling murah hanya 25 kirs. 25 kirs itu kalau dirupiahkan mungkin sekitar 1.000 rupiah. Ya, di kita ada nggak bis atau angkot 1.000 rupiah? Udah nggak ada ya, 1.000 rupiah. Makanya favorit Pak, penuh terus. Nah ternyata syekh saya ini, guru besar saya pun, beliau dari rumahnya naik ini. Bayangkan, seorang guru besar, profesor doktor, menggunakan bis umum ke sekolah atau kampusnya, tidak menggunakan mobil dinas, karena beliau ingin seperti yang dirasakan mahasiswa-mahasiswanya. Nah, saya perhatikan dosen saya ini, syekh saya ini, sebelum masuk ke kampus, beliau melipir dulu Pak, berbelok ke kanan, ke arah Masjid Husain, ke arah Pasar Khan Al-Khalili itu yang terkenal, masuk ke daerah pemukiman warga yang kumuh. Saya bertanya, ini Syekh ngapain dulu ya? Saya berpikirnya mungkin sarapan dulu, itu yang paling mungkin, atau mungkin minum teh dulu, itu yang paling mungkin. Suatu hari saya penasaran, saya ikutin itu Syekh, dan yang menariknya sebenarnya selalu membawa satu kantong kresek hitam. Saya berpikir mungkin bekal dari rumahnya gitu kan. Mungkin beliau sebelum masuk kampus cari kafe dulu, minum teh, kemudian sarapan. Itu yang saya prediksi. Ternyata saya ikutin, ada kafe yang terkenal di situ, beliau lulus. Ada kafe lagi tidak mampir, ada kafe lagi tidak singgah, terus sampai ke pemukiman yang sangat padat penduduk. Kemudian di situ agak kumuh. Kemudian apa yang dilakukan? Dia memanggil, keluar puluhan kucing liar. Dan ternyata Bapak sekalian, yang dalam kantong kresek hitamnya itu adalah sisa makanan dari rumah yang tidak habis yang disedekahkan kepada kucing liar. Kucing hanya mendengar itu puluhan datang. Saya ketahuan, saya ngintip, kata beliau, sini Ahmad. Karena nama saya Ahmad, saya berceritakan nih, bukan Yogi. Yogi itu orang-orang Bapak kalau bisa ngomong Yogi. Ahmad kata, alhamdulillah sudah azan ya. Nah, silakan sambil takjil, kemudian saya lanjutkan bisa 1 menit agar ini cerita selesai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Oke. Lanjut lagi. Nah ternyata kata dia, Ahmad, jangan kamu ceritakan ke siapapun. Ini adalah amal rahasia saya antara saya dengan Allah. Dari rumah pamitnya hanya buang sampah, tapi sampah dipisah sama beliau, diberikan kepada kucing. Tapi dia ingin amalan kecil ini hanya dia dan Allah yang tahu, istrinya pun tidak tahu. Dan itu sudah dilakukan bertahun-tahun. Kata beliau, Ahmad, kalau kamu ingin istimewa nanti di mata Allah di padang mahsyar, cari satu amal ibadah yang kecil, tapi kamu lakukan sampai kamu mati. Cukup kamu dan Allah yang tahu. Kamu punya rizki, sedekah 1.000 rupiah setiap hari sampai kamu mati. Kamu punya tenaga, bantu orang setiap hari meskipun hanya membersihkan sampah sedikit. Kamu punya suara bagus, kamu azan setiap hari sampai kamu mati. Maka itu nanti yang akan membuat kamu istimewa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, rahasiakan amal itu agar terjauh dari sifat riya. Dari situ saya cari apa amalan yang saya bisa lakukan. Silakan Bapak lebih cari. Karena kalau hanya sholat wajib 5 waktu, pergi haji, umroh, puasa, itu jutaan manusia melaksanakan itu standar SOP orang muslim seperti itu kan. Jadi kalau kita ingin istimewa, ya kamu ya Allah saya sholat 5 waktu, itu jutaan tuh sholat 5 waktu. Saya puasa Ramadan, semua Ramadan. Gitu. Alhamdulillah ya sudah berbuka, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baru 1 ada 3 dari amal hadis ini, tapi mudah-mudahan satu-satu dulu. Semoga ini menjadi amal ibadah buat kita semua, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian kita bersama-sama kita berdoa,
ini bersama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Zahaban zomahu wa btalatul qulub wa sabatul ajri insya Allah. Silakan diminum. Nah, setelah berbuka baru Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.